Cekidot. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini kita sekarang berada di pertemuan pertama dalam pelajaran PJOK ya. Jadi mungkin untuk pertemuan pertama ini Bapak ingin memperkenalkan saja beberapa istilah-istilah dalam permainan olahraga atau apa saja sih yang kita pelajari dalam PJOK ini, yang tentunya untuk menjaga kebugaran jasmani. Dalam pertemuan pertama ini materi kita adalah kebugaran jasmani yang nanti akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Nah, yang pertama, ruang lingkup PJOK. Dalam ruang lingkup PJOK itu kita tahu PJOK, pendidikan, jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, pengertian pendidikan jasmani itu sendiri yaitu aktivitas fisik yang dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Artinya, kamu melakukan gerakan-gerakan dalam olahraga, baik itu dalam olahraga permainan ataupun yang lainnya, yang intinya untuk mencapai tujuan pendidikan. Kemudian yang kedua, olahraga. Ini sebetulnya banyak pengertian olahraga itu seperti apa ya, tapi ini yang Bapak berikan menurut Suryatno Rukmono SSI. Olahraga merupakan kegiatan untuk melatih tubuh manusia agar terlihat sehat dan kuat secara jasmani dan rohani. Nah, kemudian ada kesehatan. Kesehatan juga sebetulnya banyak sekali pengertiannya. Ini salah satunya, yaitu kesehatan itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ya, itu sedikit gambaran saja. Nah, selanjutnya. Nah, ini mungkin beberapa jenis ya atau istilah olahraga yang Bapak kenalkan dalam lingkup PJOK. Yang pertama ada permainan bola besar. Mungkin kamu sudah tahu ya permainan bola besar. Oh, bolanya besar berarti ya. Nah, permainan bola besar ini mungkin akan kamu temukan dalam pelajaran PJOK. Salah satunya ada sepak bola, bisa lihat ya di gambar. Yang paling kiri ini sepak bola, kemudian ada bola voli, kemudian ada bola basket, kemudian ada handball. Nah, Bapak yakin siswa-siswa SMP Negeri 1 Cikancung ini ataupun orang Cikancung pasti sudah tahu apa yang namanya dengan bola voli, karena mungkin hampir setiap RT RW ya punya lapangan bola voli gitu ya. Kemudian sepak bola, ada basket, bola tangan. Nah, kalau bola tangan Bapak yakin kamu mungkin baru dengar, tapi kamu bisa nanti pelajari ya, kamu bisa lihat di YouTube, di apapun dan lain-lain. Nah, setelah permainan bola besar ada permainan bola kecil. Permainan bola kecil ini kira-kira yang gambar pertama apa? Anak kecil yang sedang megang tongkat itu. Ya, itu adalah kasti. Ini nanti kita akan coba mainkan ya dalam permainan bola kecil. Ada kasti, kemudian ada bulu tangkis, ada tenis meja, dan juga ada softball. Ini hanya beberapa contoh yang termasuk ke dalam permainan bola kecil. Nah, selanjutnya tolong kamu cermati ini ya. Selanjutnya ada cabang olahraga atletik. Karena mungkin nanti ada beberapa olahraga yang kamu lihat, oh ternyata masuk ke dalam cabang olahraga atletik. Cabang olahraga atletik ini dibagi menjadi beberapa nomor. Tolong dipahami ya. Dibagi menjadi beberapa nomor. Salah satunya ada nomor lempar. Kemudian ada nomor lari. Setelah itu ada nomor lompat. Nah, dalam nomor lempar itu sendiri ada beberapa olahraga yang bisa dilakukan. Misalnya ada tolak peluru. Tolak peluru itu seperti apa? Di SD pernah melakukan atau kelas 7? Kemudian ada lempar cakram, ada lempar lembing juga, ada lempar martil.
nanti akan Bapak berikan fotonya ya. Kemudian yang kedua, nomor dalam atletik yang kedua adalah nomor lari. Nomor lari ini dari nomor lari jarak pendek. Ini bukan berarti larinya 10 meter, 50 meter, tidak ya, tapi misalnya ada yang dari 60 meter kalau dalam perlombaannya, kemudian ada yang 100, 200 sampai 400 misalnya. Kemudian ada lari jarak menengah, dan selanjutnya mohon maaf ya. Nah, selain lari jarak pendek, lari jarak menengah, ada lari jarak jauh. Lari jarak jauh ini mungkin kamu sering mendengar kata lari maraton. Nah, itu salah satunya lari jarak jauh dalam cabang olahraga atletik. Nah, biasanya kalau dalam pelajaran tatap muka, Bapak sering menugaskan kenapa sih atau berapa sih jarak lari maraton itu. Ya, misal lari maraton itu kan jaraknya 42,5 km. Nah, kenapa sih jaraknya seperti itu? Nah, itu ada ceritanya ya pada zaman Yunani, zaman dahulu kala. Kemudian sekarang sedang tren lari ultra. Lari ultra. Biasanya lari ultra itu ada kan yang sampai 100 kilo, 200 km. Dan treknya pun ada yang di pegunungan, ada yang di perkampungan atau di perkotaan juga ya. Tapi memang lari ultra ini lagi tren ya, termasuk ya salah satunya lari jarak jauh. Setelah nomor lari ada juga nomor lompat. Nomor lompat misalnya lompat jauh, kemudian ada lompat jangkit, ada lompat tinggi, dan ada lompat galah. Kita lihat beberapa fotonya ya. Nah, itu kita coba dari atas. Ada orang yang sedang memegang sesuatu yang bulat, itu namanya tolak peluru. Kemudian ke pinggirnya ada alat untuk lempar cakram, ya semacam piring. Selanjutnya ada lempar lembing. Seorang seperti memegang tombak atau tongkat, ya, tongkat. Kemudian coba untuk dilempar, ya ini bisa kan untuk melatih akurasi gitu ya. Nah, kemudian ada lontar martil. Nah, ini mungkin kamu baru dengar sih ya. Ada lontar martil, itu ujungnya ada yang bulat, kemudian ada tali dan ada pegangannya. Itu gambar untuk lari. Kemudian lompat jauh juga ada gambarnya seperti itu. Nah, ini yang tengah kira-kira lompat apa? Lompat tinggi. Kira-kira gambarnya seperti itu. Nah, untuk lompat galah ini untuk gambaran saja ya, nanti kita tidak akan lakukan di sekolah karena terlalu beresiko. Lompat tinggi. Oke. Setelah atletik dan PJOK ada materi seni bela diri. Yang Bapak beri gambar ini ada hanya contoh ya, hanya contoh. Ini yang pertama, yang memakai baju putih ini adalah silat, kemudian ada karate. Kita tahu ya bahwa bela diri itu sangat banyak sekali. Kan yang sedang tren sekarang kan ada Muay Thai, kemudian ada MMA, Taekwondo juga kan ada. Nah, tapi nanti kita coba di sekolah belajar atau bermain-main dengan seni bela diri pencak silat. Kita coba gerakan dasarnya saja gitu. Nah, setelah itu ada aktivitas air. Aktivitas air ini sebetulnya bukan hanya renang ya, tetapi ada polo air, kemudian ada lompat indah, kemudian ada renang indah mungkin ya, yang aktivitasnya dilakukan di air. Nah, kalau untuk aktivitas air ya, kalau di sekolah kita coba renang gitu ya. Kita tahu bahwa renang itu kan ada 4 gaya. Ini 3 gaya 4. Yang pertama ada gaya bebas, kemudian gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu. Setelah aktivitas air ada senam. Nah, kamu harus tahu ya, senam. Ketika kamu mendengar senam, jangan hanya kamu berpikiran bahwa senam itu kita
joget-joget, melakukan gerakan yang diulang-ulang kemudian diiringi dengan musik. Tapi ternyata senam ini ada beberapa bagiannya. Ada senam lantai. Senam lantai ini ya contohnya guling depan, guling belakang, meroda, guling lenting, lompat harimau, lompat kangkang, dan lain-lain. Kemudian ada yang kedua, ada senam aerobik. Nah ini baru. Senam aerobik ini gerak berirama. Kita bisa lihat ini misalnya di alun-alun gitu ya, di alun-alun Cikanjuk atau di depan-depan toko-toko besar swalayan gitu ya, supermarket. Sebelum masa pandemi mungkin masih dilakukan ya, tapi kalau sekarang kita tidak tahu ya. Kemudian ada senam artistik. Nah ini mungkin kamu juga baru dengar ya. Senam artistik itu semacam gerakan-gerakan akrobatik yang memberikan seni, tapi ini masuknya ke cabang olahraga senam. Setelah senam ada kebugaran jasmani. Nah kebugaran jasmani ini kita akan lebih jelaskan, karena ini materi kebugaran jasmani kita lebih akan bahas di pertemuan kedua dan ketiga. Tapi ingat ya, kebugaran jasmani ini bisa dilatih dengan berbagai macam olahraga yang tadi sebelumnya kita lihat ya, atau yang Bapak jelaskan. Karena olahraga yang tadi itu ya salah satunya untuk menjaga kebugaran jasmani. Terlebih dari itu yaitu adalah bonusnya ya. Ingat. Nah, ini ada lembar kerja yang harus kamu siapkan jawabannya. Ini kamu nanti tinggal masuk ke Google Form. Di sana kamu tinggal mengisi nama, pilih kelas, lalu jawabannya diisi langsung di sana ya. Setelah kamu selesai menjawab, kamu nanti tinggal pilih klik kirim. Secara otomatis kamu sudah terabsen dan data kamu sudah sampai ke Bapak dan tugas kamu udah masuk. Oke. Nah mungkin itu saja pertemuan pertama ya mengenai kebugaran jasmani. Nanti untuk pertemuan keduanya kita akan bahas minggu depan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.